Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat tentunya, dan masih bersama Dokter Liz dan Naomi, ya kan, dengan tema kita mengenai kolesterol. Iya, Oke, betul. boleh silakan dengan slide-nya lagi. Tadi batas yang namanya penyumbatan, Iya, ya. betul. Kalau kolesterol itu banyak numpuknya di aliran darah, itu akan menyumbat yang namanya aliran darah kita. Jadi bermasalah ya, dokter. Nah, ada telepon. Oke, ya, kita coba dulu untuk angkat telepon berikut. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Rani di Kampung Bali. Rani di Kampung Bali. Oke, Rani, kita membahas tentang kolesterol, ya. Boleh silakan dengan pertanyaannya, Rani. Ya, ini dok yang ingin saya tanyakan, dulu sempat periksa kolesterol mencapai 250 dok. Oke. Ya, itu penyebab utamanya seperti apa sih dok? Terus apakah kalau sudah begitu diwajibkan untuk memakan obat rutin? Dan kalau misal sering kesemutan dan kaki-kaki sakit itu apa penyebabnya kolesterol, apa yang lain, apakah asam urat atau apa itu dok? Oke dok, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pagi. Oke, itu dia, ada Rani di Kampung Bali, dokter. Oke. Pertanyaannya, dia sudah mengalami namanya kolesterol berarti ya, udah 250 ke atas gitu. Nah, dia nanya yang pertama mungkin mengenai pengobatan. Apakah bakalan minum obat rutin terus menerus, terus kalau gejalanya yang kesemutan segala macam itu apakah gejala kolesterol atau gejala-gejala penyakit lainnya. Nah, gitu. Atau penyebabnya apa katanya gitu. Oke, kita jawab langsung nih ya. Oke. Terima kasih nih buat Rani ya dari Kampung Bali. Jadi kalau dia udah 250, ini kemungkinan pertama Kak yang dicek tuh kolesterol total ya. Ya, Karena betul. biasanya itu yang paling kita mudah screening ya, karena dia lewat stick, lewat pembuluh darah perifer. Nah, itu berarti dia di atas 200 sudah kita bisa bilang ini gangguan masalah kolesterol gitu. Lalu kemudian apakah harus minum obat rutin? Sebenarnya kolesterol itu tidak diwajibkan untuk meminum obat seumur hidup seperti dengan pasien-pasien DM ataupun darah tinggi ya. Kenapa? Karena kalau kolesterol ini biasanya kita tetap ngasih obat, artinya pada kondisi yang akut, sedang berlangsung tinggi untuk menurunkan kadarnya. Oke, Kita berarti mau kalau udah mencegah. turun, stop Iya, obatnya. betul. Tapi dengan kata kunci nih ya buat Rani tadi yang bertanya, harus bisa komitmen dari segi lifestyle-nya dong gitu ya, karena memang itu tidak dianjurkan untuk seumur hidup, belum ada yang seumur hidup, tapi memang harus dari lifestyle-nya memang komitmen untuk bisa kayak olahraga tadi minimal 3 sampai 5 kali seminggu, masing-masing 30-45 menit, ataupun juga mau diet dari segi makanan gitu. Nah, tapi pada beberapa kondisi, nanti takutnya Rani punya tetangga dengan riwayat pasien habis pasang cincin, post PCI, kenapa dia dikasih simvastatin terus nih dok? Gitu ya, biasanya kan orang-orang tahu ya nama obat, Iya, obat betul. familiar ya, obat kolesterol itu gitu ya. Kenapa ya tetangga aku tuh dia habis masang cincin dikasihnya itu dok, terus-terusan dia udah 10 tahun ada terus obatnya gitu ya, padahal pas aku tanya katanya udah normal itunya kadar kolesterolnya. Nah, jadi jangan heran pada kondisi di mana dia sudah menyebabkan komplikasi ya, tadi contohnya ke jantung, pembuluh darah jantung, kemudian sampai terjadi serangan, lalu kemudian harus dipasang cincin ataupun PCI bahasa medisnya untuk melebarkan pembuluh darahnya. Itu fungsi dari obat kolesterolnya itu terkadang kita bukan mengharapkan untuk menurunkan kadar. Memang betul dia bisa menurunkan kadar, menjaga jadi ya supaya tidak berlebih. Tetapi ada fungsi lain yang diharapkan. Kenapa? Ada alasan dokter spesialisnya itu memberikan itu, yaitu untuk menjaga plak itu tumpukan tadi yang ada di pembuluh darah supaya dia nggak lepas jalan. Ya, karena yang menyebabkan pasien dengan serangan jantung ataupun stroke tiba-tiba itu kadangkala plak aterosklerosis namanya ya, atau plak itu isinya kolesterol tadi ya. Plak aterosklerosisnya itu terbuka
robek gitu, rupture plak namanya. Jadi dia robek plaknya, lalu kemudian dia bisa ikut berjalan, ikut aliran darah dan menyebabkan trombus di mana di mana dia berhenti, menyumbat total, nggak bisa jalan. Disitulah kadang-kadang orang bisa stroke. Jadi kalau dia kebetulan di pembuluh darah otak, dia menyumbat total di pembuluh darahnya, otomatis kan otak kita nggak dapat suplai darah nih. Ya, betul. Dalam beberapa menit kan dia bisa mati. Nah kalau udah mati ya udah, orangnya bisa tiba-tiba tadi nggak bisa ngangkat tangan dan lain sebagainya manifestasinya. Nah alasan pemberian yang tadi obat kolesterol itu kenapa bertahun-tahun, dia mau efek yang mau diambil itu stabilisasi plak namanya. Jadi supaya plak itu ada, tapi dia setidaknya lebih stabil, nggak gampang robek. Iya. Gitu ya Rani. Jadi nanti jangan heran. Kenapa yang aku cuman beberapa hari aja? Karena kan nanti nggak timbul komplikasi. Betul. Kenapa pasien tetangga aku yang udah pasang cincin dia 10 tahun dikasih terus obat rutin gitu. Oke, ya. gitu. Tapi kalau nggak mau minum obat atau juga nggak mau kena kolesterol lagi, lifestyle-nya harus di Betul. diperbaiki lifestyle-nya gitu ya. Kayaknya Rani itu suka minum kopi deh kayaknya. Iya benar kayaknya ya. Oh ya satu lagi tadi ya Kak, yang kesemutan. Iya. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada gejala spesifik untuk kolesterol. Semua orang bisa muncul manifestasinya berbeda-beda. Ada memang beberapa yang dia merasakan kram, kesemutan. Ada yang di pundak yang sakit. Ada yang ketahuan waktu medical check up. Oke. Gitu. Jadi memang sebaiknya sebenarnya medical check up itu dibolehkan sih ya Kak, bagus. Untuk kita yang tidak ada faktor resiko dan masih muda mungkin kayak sekali 6 bulan, Betul. sekali setahun itu boleh. Beda hal dengan yang udah punya penyakit kronis ya, Iya. lebih intens lagi. Oke, duduk lama juga bisa kesemutan ya dok ya? Iya benar, jadi banyak ya, belum bisa iya bisa tidak gitu. Iya, oke, boleh kita lanjut lagi dengan penjelasan slide-nya. Oke, Silakan. siap ya. Jadi ini tadi udah paham ya, jadi sebegitu jeleknya ya dampaknya ya, akhirnya dia bisa menyumbat terus nggak jalan lagi deh aliran darahnya. Iya, Ya, sementara organ-organ tubuh kita tuh memerlukan suplai darah. betul sekali. Boleh next slide? Nah, gimana nih kita akhirnya sampailah udah belajar komplikasi, terus jadi harus gimana dok? Ini mungkin pertanyaan Rani juga, jadi saya harus gimana? Jawabannya ada dengan obat, ada non obat. Yang obat tadi tidak seumur hidup ya. Jadi biasanya kita tata laksana, kemudian kita boleh kontrol lagi udah normal, biasanya kita stop kecuali pada kondisi-kondisi yang tadi dijelaskan. Yang kita mau fokuskan itu sebenarnya non obat nih. Ya, karena kalau obat ya walaupun semua masyarakat kayaknya udah tahu deh nama obat kolesterol ya, nggak usah disampaikan lagi, rata-rata udah tahu, walaupun nggak itu sih satu-satunya ya buat pemirsa di rumah ya. Jadi ada pertimbangan pasti kalau dokter tuh ngasih kok beda ya mereknya ya dengan yang sebelah gitu ya, itu ada pertimbangannya. Nah kita mau fokuskan itu ke yang non obat, non farmakologi, itu dengan diet dan olahraga. Sebenarnya cuma 2 kata kunci ini, tapi 2 ini sama-sama berat untuk dilakukan. Menjadi permasalahan. Mager ya, Dok? Iya, nggak banyak sih sebenarnya yang dituntut ya. 1 diet, artinya pola makan. Yang kedua olahraga. Tapi yang menjadi permasalahan kata pemirsa yang menonton, dua-duanya sama-sama susah. Iya. Ya, untuk komitmen itu yang susah sih, gitu ya. Kadang kita mau menerapkan pola hidup sehat, tapi sehari 2 hari. Hari ketiganya bablas gitu ya. Habis nonton ini aja gitu, Iya, maksudnya betul. kadang ya seminggu inilah gitu ya. Tapi setelah itu kita goyah lagi imannya gitu ya. Bagusnya sih konsisten ya. Iya. Kita lihat di next slide berikutnya. Gimana sih? Nah, Waduh. Yang enak-enak semua dihindari ya dokter iya ya? betul, makanya tadi Oke. susah dan godaan imannya tuh kuat gitu ya. Dengan cuman dua tadi sebenarnya kita bisa mengontrol kolesterol kita nih buat pemirsa yang menonton ya. Tetapi permasalahannya dok, itu semua yang ada di gambar itu saya suka. Iya. Kata pemirsa, gimana dong? Apalagi kayak wow kepiting itu Iya, enak betul, banget betul. ya. Kemudian juga ini apa yang sekarang nih makanan siap saji. Betul. Kayaknya anak-anak muda Gen Z. Ini makanannya tiap hari nih kayaknya. Iya, betul sekali. Karena memang enak ya, Iya. nikmat dan gurih gitu ya. Oke. Terus kita berlanjut ke tengah nih, yang manis tadi. Makanya aku bilang hati-hati, nggak semata-mata berbicara soal seafood, organ dalam kayak usus, jeroan, hati, ampela. Kemudian nggak semata-mata berbicara soal minyak, Iya. ya, gorengan. Nggak semata-mata berbicara soal santan. Ini biasanya kambing hitamnya. Kalau ini aku Betul. yakin udah apa di luar kepala nih masyarakat. Betul. Dan di masyarakat juga kebanyakan kalau seafood ini pasti kolesterol katanya gitu. Iya. Kebanyakan udah banyak makan, aduh naik nih. Iya, Gitu. benar. Tapi yang sering lupa tuh yang di tengah ini yang rombongannya Iya. donat nih, manis banget. Padahal ini juga penyebabnya ya dokter ya? Iya, betul. Jadi hati-hati ya, sekarang yang manis juga harus dihindari.
ya. Kemudian apalagi nih kita lihat ya, macam-macam ya, pokoknya makan makanan siap saji itu rata-rata hati-hati. Ya biasanya dari segi minyak juga biasanya banyak ya Kak, kita kan tahu ya. Iya, betul. Minyak itu banyak gitu Banyak ya. sekali. Terus udah daging-dagingan yang biasanya diolah dicampur santan enak banget ya, kayak rendang ya Kak ya. Ya tahu ya. Lagi sebentar lagi tadi ya Kak. Iya. Godaan ya. Godaannya makin besar Ya, ini es krim dia masuk yang rombongan manis ya. Yang manis-manis. Oke, nah dok kalau misalnya nih kita udah kena yang tadi kayak si Rani bilang ya kan, Rani bilang udah pernah kena yang namanya kolesterol. Nah terus kita makan makanan yang kayak gini itu, kita minum obat itu langsung turun. Terus ngulang lagi kayak gitu lagi siklusnya itu seperti apa? Oke. Jadi memang kolesterol tuh bisa berulang karena dia erat banget kaitannya dengan lifestyle tadi, Oke. terutama yang ini. Jadi kalau kita paparkan lagi berlebihan, ya otomatis naik lagi. Oke. Gitu. Ya, kita ke terapi lagi gitu. Makanya tadi waktu kita udah turun, sebenarnya kita butuh komitmen. Harusnya sih di situ udah kita jalani komitmen. Sebenarnya nih buat pemirsa yang menonton ya, bukan nggak boleh nyicip ini seumur hidup, kasihan juga kan. Ya, boleh tapi dikit ya. Iya, nggak mungkin lah ya seumur hidup kita nggak boleh nyicip yang ini ya. Iya. Jadi boleh sebenarnya, tapi maksudnya tuh dengan kadar atau intensitas yang wajar. Ya, terkontrol. Ya. Iya gitu. Oke, baik kita akan jeda iklan dulu dokter. Oke. Nanti kita akan kembali penjelasannya tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.